Ustadz, ini kan lagi marak nih Ustadz. Semua di media apapun, di media sosial, di TV, ini semua lagi gencar bahas yang namanya virus corona. Sampai virus ini udah ke Indonesia kan Ustadz sekarang. Banyak orang yang panik. Ini kan jadi permasalahan buat banyak orang kan akhirnya. Cuma yang jadi pertanyaan Ana itu, sikap kita sebagai seorang mukmin tuh gimana sih Ustadz untuk menanggapi penyebaran virus corona ini seperti apa sebenarnya? Jadi kita sebagai seorang mukmin itu ya jangan terlalu terpancing emosi gitu ya. Kita namanya takut ya pasti dan itu wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Kemudian kita juga jangan ikut-ikutan menebarkan berita yang belum jelas. Kemudian juga kita harus menimbang apakah kalau kita mendapatkan berita kemudian memang itu sudah valid, perlukah kita menyebarkannya, itu kan ya? Karena memang Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu cross check terlebih dahulu. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang berita kepada kalian dari seorang yang fasik, maka ya tabayun dulu, di cross check dulu, dilihat dulu. Ya betul nggak sih berita ini, valid nggak sih berita ini? Ya. Kalau memang berita itu valid, kemudian apakah berita itu perlu kita sebarkan? Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ketika datang berita kepada mereka berisi tentang kabar-kabar yang menyenangkan atau kabar yang membuat takut, maka mereka terburu-buru menyebarkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbituuna minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada pemerintah, ya maka pasti orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan hukum akan mengambil kesimpulan dari hukum tersebut. Intinya kita jangan terlalu terburu-buru menyebarkan berita. Terus sebagai seorang mukmin yang baik itu menangkal corona gimana? Ya, jadi kita harus tahu bahwa musibah apapun yang terjadi ya di manusia ini tidak lain dan tidak bukan penyebabnya karena maksiat, gitu ya. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, tidaklah musibah itu diturunkan illa bidzambin, kecuali karena dosa. Ya. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah, dan musibah itu tidak akan diangkat kecuali dengan bertaubat. Ya, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita perbanyak taubat kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus mulai menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal pertama kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga, gitu ya. Ada kemaksiatan kita jangan tinggal diam, ya, karena justru dengan kemaksiatan itu akan memperparah musibah-musibah yang terjadi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayatnya, wa ma asabakum min musibah ya fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang terjadi dari musibah yang terjadi di antara kalian tidak lain dan tidak bukan penyebabnya karena dosa di tangan-tangan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kok baru datang? Tadi cariin masker. Mana lagi masker itu harganya naik loh. Naik. Masker itu harganya naik. Lantung nih kenapa? Bingung tuh kenapa? Ya bingung lah. Kita tuh lagi bahas tentang virus corona. Nah, termasuk gimana sih sikap kita sebagai orang mukmin untuk menyikapi hal ini, gitu. Gimana sikap kita sebagai seorang mukmin bila kita itu terkena wabah penyakit? Katakanlah ada seorang mukmin yang terkena virus corona nih. Itu gimana, Ustaz? Ya, dari setiap musibah yang dialami oleh manusia, maka pasti di sana ada hikmahnya. Dan kita harus yakin itu. Dan di antara hikmah musibah itu adalah akan dihapus kesalahan seseorang. Dihapus kesalahannya loh. Ya. Kata Nabi SAW, ya, bersabda bahwa tidaklah seorang muslim, mukmin, ya, ketika dia ditimpa oleh musibah, bahkan ditimpa oleh rasa lelah, capek, ya, atau ditimpa rasa kegelisahan,
yang ada di dalam hatinya, ya illa kufira bihi sayyi'atuhu. Ya, kecuali pasti akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya, Nah, gimana? Antum udah enak sekarang, udah tenang? Wah, alhamdulillah, udah tenang di hati. Jadi kita memang nggak perlu ini ya, nggak perlu terlalu khawatir ya. Ya iyalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.